pikiran paling aku mah desu ngono masa depan suram ya. Dan tidak mikir masa depan, Mas. Saya stres, depresi, tak sobek-sobek dan lain-lain. Menggeluti dunia sepeda itu 25 tahun. 25 tahun. Karena saya ahlinya ahli. Jadi jangan dikira Intinya ahlinya. inti. Inti ahlinya ahli. Kalau namanya ahlinya ahli itu tidak jamin hidup enak. Saya tidak punya modal, tidak punya rumah, tidak punya gelandang, jadi gelandangan di pasar. Tidak bisa kontrak, diusir, jadi saya diusir. Saya waktu itu pernyataan Roh Kudus itu pernyataan Tuhan. Roh Kudus itu dasar. Orang usaha itu yang pertama dibutuhkan modal, tempat, modal, tempat, skill itu standar umum Yang harus dipunyai. lapak saya yang 1 meter persegi itu menjadi 4 kali 6 dan itu penuh Barang-barang barang-barang. Halo guys, jumpa lagi di channel Tahu Kingdom, di konten Tahu Kingdom Wawancara. Kali ini temanya From Zero to Hero. Kira-kira siapa narasumbernya? Apakah beliau itu seorang pemain orkes atau pendekar seruling sakti? Ya, kita kenalan dulu dengan Pak Bandi. Bagaimana Pak kabarnya? Luar biasa Kerjaan lancar? wujudnya. Pemancingan rame. Jadi siapa Pak Bandi? Nanti kita kenalan dan kita kulik lebih dalam lagi. Yang saya tahu nih guys, Pak Bandi itu, wah kalau sekarang itu prestasinya udah banyak. Salah satunya aja ya, manajer sepeda Pasifik, wartawan apa Pak? Media Radar Bangsa. Terus yang lebih keren lagi, ketua RW. Sebentar lagi bisa lurah, bisa camat, wali kota. Nah, Pak Bandi itu sekarang udah keren, udah sukses. Tapi perlu teman-teman tahu, kisah hidupnya Pak Bandi itu ternyata nggak semulus itu, nggak semudah itu. Kali ini kita dengar cerita Pak Bandi yang sebenarnya. Saya sih sudah dengar tapi belum begitu komplit. Nah, Pak Bandi coba ceritakan masa kecilnya Pak Bandi, lahir di mana, terus kehidupannya itu seperti apa, sampai menderita, terus sampai akhirnya di titik baliknya Pak Bandi bisa meraih kesuksesan. Tapi meraih kesuksesannya nanti dulu, cerita masa kecil dan masa sukses dulu. Pertama-tama saya itu sebenarnya bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Saya dari kecil bukan anaknya orang hebat, bahkan sampai hari ini itu bapak saya itu baru ketemu sekali, dan sampai saat ini saya tidak tahu bapak saya itu meninggal atau masih hidup. Saya dari kecil itu saya ini tidak pernah pergi. Bapak saya itu sebetulnya bilang saya itu anak batang arah karena Istilahnya nggak punya figur bapak gitu ya Pak? tidak punya bapak. Kita dengar dulu Pak Bandi dulu awal di Semarang kerja apa, terus mulai apa-apa lagi lanjut. Awalnya itu saya ke Semarang itu sebenarnya kan mau minta sekolah karena saya ketika lulus SMP minta sekolah. Lah nenek moyang saya itu bukan pendidikan Mas. Ya mereka bilang alah sekolah ke dulu itu bidaan gitu. Akhirnya patah hati saya gondrong gitu kayak preman Waktu itu. itu pikiran mana paling aku mah desu ngono masa depan suram ya. Dan tidak mikir masa depan Mas. Saya ketemu anak Pak besok aja nggak mikir. aku pakai anak pakai abu-abu putih itu malu Mas. Waktu itu saya stres, depresi, tak sobek-sobek dan lain-lain. Saya itu terpaksa dititipkan om saya yang jualan bakso di Poncol itu. Dititipkan dengan langganannya dia keliling di Depok itu ada Bakso bengkel giling gitu. bakso giling, banyak bakso itu baksonya giling. Dititipkan di bengkel 45, bengkel Bostam. Bengkel apa itu, motor? Bengkel sepeda. Oh, bengkel sepeda. Jadi awalnya itu saya bengkel sepeda. So pekerjaan pertama kali saya
bekerja itu ke bengkel sepeda. Waktu itu gajinya Rp900. Tahun 85 itu 900 kalau tidak salah. mungkin kalau sekarang 900 kan seminggu itu Rp900 Mas. berarti sehari itu sekitar seratusan ya, 100 perak ya, 150 perak mungkin ya. Ini pokoknya kalau tidak salah sehari 900. Mie ayam Rp300. Oh, Rp350 mie ayam. Rokok satunya 350 kalau tidak salah. Beras 300, susu 300. Kira-kira kerja di bengkel. Dari situ saya kerja dari bengkel terus ke toko. Toko sepeda, pindah toko di dunia sepeda terus. Di dunia sepeda sampai tahun 2010 itu saya bosen saya dari Semarang, orang Semarang di sekitar Semarang, toko-toko lama di Semarang itu kalau ketemu ya Mas, ketemu itu atau mungkin tanya itu rata-rata kenal nama saya. mekanik sepeda ya. Mekanik sepeda pertama di Barito, Jalan Barito itu dulu. Itu kalau cari namanya Pak Metal, karena saya dulu rambutnya panjang tadi. Dulu terkenalnya Pak Metal. Metallica itu waktu keluar kan rambutnya panjang. Iya, iya. Ya, orang satu-satunya yang panjang di dunia sepeda itu saya. Jadi dia manggil saya itu Metal. Akhirnya saya panggilan saya di Barito itu Metal. Di Barito dan lain-lain sama Bandi. Saya ke Jakarta sampai terakhir itu di Jambi itu tahun 2010. Jadi menggeluti dunia sepeda itu 25 tahun. 25 tahun ya. 25 tahun itu 1985 sampai 2010 itu kan 25 tahun. 25 tahun. Utak-utaknya sepeda, weh. Sampai ngelotok ya Pak. Sampai ngelotok. Mas Ivan naik sepeda jarak 10 meter dari depan saya, lewat depan saya. Dinaik, oh Mas, yang rusak itunya. Dan itu bisa diperbaiki dalam berapa menit, butuhnya apa? Saya tahu. Sampai segitu. Jadi orang naik sepeda, saya muter sepeda, oh ini rusaknya di sini, obatnya ini berapa menit. Makanya bengkel saya waktu tahun 2000 buka bengkel itu laris manis Mas, karena saya ahlinya ahli. Jadi jangan dikira ahlinya Inti. ahlinya ahli. Jadi saya dulu itu kan ada naik sepeda itu garpunya bengkok gitu kan, kalau tabrakan bengkok. Itu saya nggak perlu Yang stangnya lurus gitu. Rodanya ke sana aja. itu saya pakai magic sudah bisa Mas. Jadi setelah saya punya istilah di dunia persepedaan itu kita magic. Mas, kamu pulang dulu 10 menit nanti sini ya. Sepedanya udah oke lagi. Udah oke, tidak ada masalah, normal kembali. Saking ahlinya ahli, jadi saya punya teknik khusus untuk membutuhkan korek yang bengkok tanpa dipanasi, tanpa luka, kembali utuh normal. Ahlinya ahli toh. Tapi ya namanya ahlinya ahli itu tidak menjamin hidup enak. Karena waktu itu belum tahu jalannya mau kemana. Makanya jangan pernah menyombongkan diri, aku itu seorang ahli, garansi hidup enak, no. Lama Tuhan buka pintu ya, buka ketemu jalannya. Terus 2010 itu bosen, terus kerja apa lagi? Nah, 2010 itu saya berhenti. Jenuh gitu ya, jenuh sepeda. Istilahnya saya menggantungkan kunci. Semua peralatan tak taruh di bawah lemari. Terus saya istilahnya tidak punya modal, tidak punya rumah, tidak punya gelandang, jadi gelandangan di pasar. Tidak bisa kontrak, diusir, istri saya diusir. Saya di Jambi tahun 2009 itu diusir, rumah harus dibongkar. Sementara istri saya itu tidak bisa tidur dengan di rumah mertuanya. Mertuanya istri saya itu tidak mau. Akhirnya kos itu kurang 3x3. Kurang 3x3 itu banjir, tidak bisa tidur. Makanya saya pulang ke Jawa, ketemu akhirnya gelandang di pasar Waru ini. Pasar Titian di Kota Semarang kan ada pasar Titian, pasar Waru itu. Pasar barang bekas ya. Pasar barang bekas sampai hari ini. Itu tahun 2010. Awalnya itu saya meniti karir dari situ Mas. Kembali lagi, waktu itu penyertaan Roh Kudus itu, penyertaan Tuhan, Roh Kudus itu dahsyat. Saya juga terheran-heran. Orang
usaha itu yang pertama dibutuhkan modal, tempat, modal, tempat, skill itu standar umum yang harus dipunyai. Tapi Tuhan punya cara beda. Tuhan itu punya cara yang unik dan tidak bisa masuk nalar, tidak bisa diprediksi. Modal saya tidak punya, kemudian tempat juga tidak punya, skill juga tidak punya. Dalam hal ini loh ya, di luar sepeda. Karena pekerjaan sepeda saya waktu itu tahun 2010 itu tidak laku. Saya belajar jadi ahli sepeda 25 tahun itu, kalian saya tidak laku. Tuhan bicara begini. Waktu itu saya sudah terakhir saya berdoa waktu itu tahun 2010 itu, Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang bertanggung jawab. Hari ini kami tidak mampu, saya tidak sanggup Tuhan. Saya sampai begini ya, berdoa waktu itu, Tuhan, apakah rel rumah saya kan dekat rel, Mas, dekat kereta api itu, Sandurjo nih ya. Tuhan, apakah rel itu satu-satunya penyelesaian hidup saya? Karena saya sudah tidak mampu. Sudah frustasi ya, berarti ya. Kalian tidak mampu, kalian tidak laku, tidak punya rumah, tidak punya duit, tidak punya modal apa-apa. Keluarga saya tidak ada yang dekat. Suruh Kudus, Tuhan saya, yang saya sembah itu ngomong begitu. Ini prediksi saya ya. Mungkin orang menertawakan kalau Tuhan yang ngomong begitu. Tapi itu saya yakini dan saya imani bahwa itu suaranya Tuhan. Karena Tuhan itu bisa ngomong dengan apa saja, dengan caranya. Jadi Tuhan itu tidak melalui siapapun. Jadi jangan salah prediksi, jangan salah mengira Tuhan ngomong dengan itu sopo kan, tidak begitu. Tuhan tidak begitu. Tuhan bisa pakai apa saja dan siapa saja. Intinya begitu Mas. Tuhan itu suaranya kembali saya dengar seperti waktu saya berdoa waktu awal dulu saya mau bertobat, benar apa yang kamu bilang bahwa Tuhan mencipta langit dan bumi itu ada dan itu disebut namanya. Ketika saya berdoa, Tuhan, saya sudah tidak mampu dan tidak sanggup. Hari ini saya harus kasih makan anak, harus kasih sekolah anak, saya harus hidup normal. Doa saya itu selalu tidak mulu-mulu, Mas. Saya doanya berdoa, Tuhan, aku ingin hidup normal. Saya hanya ingin hidup normal, tidak lebih dari itu. Saya tidak pernah berdoa ingin punya mobil, berdoa ingin punya gedung, punya usaha, enggak. Tuhan, aku hanya ingin hidup normal. Karena saya tidak normal, dianggap tidak normal. Saya itu orang normal tapi dianggap tidak normal. Karena dibuang tadi, ditolak dan lain-lain lah. Waktu itu Roh Kudus itu ngomong begini, Mas Tuhan. Karena saya ini orang Kristen, saya percaya Roh Kudus yang ngomong. Kamu jual barang kita. Saya tanya lagi, Tuhan, kalau saya subur dan bukan, saya tidak berjual barang dari mana? Pula aneh di mana, pula aneh pakai apa, terus cara jualnya bagaimana. Ini kan di luar ilmu saya dan saya tidak punya duit, tidak punya skill, tidak punya tempat. Kayak rokok gitu ya, Pak? Kayak rokok, barang bekas juga tidak detail dijelaskan, oh itu dulu apa enggak, jualan barang bekas. Ya benar, aku ke tempat tadi saya ponakan di sini. Om, kalau saya manggil Lek, aku juga bekas. Kalau manggil saya Kang, kasih siap sudah taruh sopir kan. Aku soalnya ini usaha sudah jalan, aku ingin usaha barang bekas. Karena saya tinggal di pasar barang bekas itu. Nah saya ketika ya wes Om, karena tidak punya aku tak pulang. Ketika keluar itu di tempat di halamannya dia itu pembuangan sampah itu ada kandang ayam dan lain-lain, kuburan dan lain-lain. Di situ ada sampah yang bakar-bakar itu. Atasnya itu ada jaket kulit itu sudah berbulan di situ, hujanan kepanasan kan rusak. Kulit kalau kepanasan rusak. Itu Roh Kudus ngomong, ini gaun ambil, tak lerekannya tak pasang kok masih bisa. Jadi saya bilang, kan gue foto Pak, wong kamu tuh tidak pernah keluar kota, latihan keluar kota gue. Tapi Roh Kudus bilang, bawa ambil, tak tahu, saya tidak tahu. Sampai yang punya itu ya tanya, Kang Paiman, namanya Paiman, sekarang almarhum. Kan gue kan tahunan gue.
kemudian kedua saya ke mak saya itu yang besar di bawah besar terkena banjir. Di situ ada di bawah tangga itu terendam bekas kompor terendam. Itu Tuhan bilang tak bawa saya bawa adik saya di daftar penyakit besar itu. Oh, Fatima itu ada bekas kompor itu tak bekas rumah saya itu pas sebelum digusur saya kan sering ngetik lagu ujian karena tidak ada tempat ditaruh di tretes karena hujanan mesin ngetik itu tak pencet itu jelek itu naik tapi tidak balik tidak mati. Kembali ada suara bilang itu bawah jadi ada tiga barang ini jaket kompor pagi-pagi tak tahu di jalan di pasar baru di jalan cuma 1 meter ya pagi-pagi itu juga jaket tidak pernah tak talapi dia tak cuci pokoknya apa adanya tak taruh situ. Pagi-pagi sudah ada orang tanya ke saya, Mas itu jaketnya berapa? Tantangan Mas, tantangan waktu itu gini, Tuhan ini suruh jual berapa? Komunikasi itu penting ternyata. Komunikasi dengan orang yang komunikasi dengan pribadi yang kita percaya itu penting. Salah satu istilahnya bahasanya doa itu penting itu doa itu kan komunikasi sebetulnya. Tuhan saya kan tidak jualan, saya tak jual murah itu kok besar jaket, saya tak jual mahal, saya nggak tahu harga pasarannya. Saya itu ini telinga saya itu peka waktu itu 30.000 saya tawarkan ke saya tawarkan 30 orang itu nawar 20.000 kita kasih jadi orang belum buka itu saya sudah buka itu sudah ada 20.000 rasanya kayak apa ya orang kepanasan mates 20.000 ada pengharapan dapat 20.000 Mas yang namanya tidak pernah dapat duit namanya kerjaan tiba-tiba dapat 20.000 seperti itu hasil nemu lagi ya? Hasil nemu orangnya pergi orangnya datang lagi orang yang sama apa beda? orang yang sama oh ya kalau kita ngetiknya berapa teknik saya gini bodoh nih ya memang bodoh bukan bodoh nih ya teknik saya gini Pak ini pun dengan tawar kalau cocok tak kasih itu kan sebetulnya perdagangan itu kan harus menentukan harga tapi karena saya tidak tahu harga dan dia tahu kalau saya orang baru pun dengan tawar kalau cocok saya kasih ya wis Mas 20 langsung tak kasih ya tidak pakai lama itu jadi dalam tempo belum ada 1 jam sudah dapat 40.000 jam 10 siang masih ada satu kompor itu jam 10 siang itu ada jalan orang jalan yang jalan itu ternyata dia kenal aku dan dia itu ternyata orang tukang servis kompor di kompornya kompornya sudah remuk mau ini dindingnya sudah kebanjiran di atas pro apa neyeng lah ya neyeng karatan I take a shot, it's not you. I don't want to live without you. There's the feeling that it's not you. I wanna chill, I wanna go, wanna enjoy, I wanna watch anything with seakan-akan kayak ngawur para kosmono ngawur toh Mas kan tidak ada pasarannya saya juga tidak pulang kenapa harus nawarin tapi kan suaranya kalau saya tawarkan 65 dia nawar itu 30 masih tak tahan akhirnya jam 11 siang itu dia kembali lagi ngambil 5.000 akhirnya tak kasihkan jadi dapat uang 40 selama 35 sudah dapat modal 75 usaha itu jangan tanya modalnya saya semangat dulu ya semangat jam 11 saya itu punya kursi plastik yang ada lendetannya
karena tidak pakai, tak bawa ke pasar. Tiba-tiba ada orang tanya, Pak, kursinya berapa? Oh ini Pak, ini saya belum menawarkan harganya, Pak ini masih bagus, ini punya saya sendiri, masih kuat. Enggak itu Pak, saya juga punya di rumah, tolong ditilai, suruh lihat dekat sini orang Magelang. Saya ikuti sampai di rumahnya itu ada kursi 4 meja 3, kursi yang sama meja kursi 4 lenditan itu sama mejanya 3. Mas belum bisa dilihat dulu, aku tak masuk sini. Waktu itu dia masuk itu saya hubungannya pertama kali saya beli barang bekas kursi pertama kali dan uang itu, jadi tidak punya apa-apa. Tuhan ini begitu dia keluar pun Pak, saya dilihat sudah terus berapa Pak, saya hanya berani orangnya kaget, Mas Mas 50.000 sehingga mohon maaf Pak, saya tidak berani kalau beli Pak, kalau nggak beli jadi suruh bawa itu 50.000. Saya modal 70.000 tadi barang bekas tadi tak beli buat beli kursi 50.000 kasih 55 sampai di situ sampai jam itu langsung jam 1 tak bawa pulang, jam 12an, jam 3 ada orang lewat Mas kursinya berapa ini? Waktu itu kalau tidak salah waktu 125 semua nih 50 tadi yang 50 kursi saya masih habiskan satu set tadi laku 125. Jadi uang saya 25 tambah 125 jadi 150. Mulai besok itu ada orang jualan itu tak jualan itu tak beli lapak saya yang 1 meter persegi itu menjadi 4 kali 6 dan itu penuh barang-barang. Jadi saya sudah dipanggil bos pasar baru itu waktu itu yang jual alat-alat tebeng budi motor itu saya. Jadi saya itu waktu itu tahun 2010 itu sudah dari itu dapat 600 dapat sebulan 300 dari tidak punya apa-apa dari nol, modal nol ya. Nah. Iya kemudian setelah berjalan hampir 1 tahun, teman saya yang lama, sahabat saya lama itu mencari saya di kenalan tukang sepeda enggak? Ini kembali mengingatkan lagi ke sepeda. Teman perjuangan waktu di bengkel di toko sepeda. Ada teman satu perjuangan itu sepeda datang nyari tukang, nyari tenaga ahli, karena dia nyari tenaga ahli dan saya sudah bosan tak tunjuk kayak gitu, itu ahli itu juga dipanggil semua tapi tidak cocok. Setelah berjalan hampir 1 tahun dia datang ke rumah, datang ke saya, dan beliau ini ninggalkan nomor telepon, saya telepon, kemudian ketemu di rumah, kamu mau nggak mau masuk ke saya, tak jamin muridmu kepenak, tak jamin istilahnya bayaranmu lebih lah daripada itu dari industri. Karena saya waktu itu merasa jawabannya sudah cukup lah untuk kerja di rosok itu. Akhirnya saya dikenalkan di dunia Pak, diajak ke pabrik. Bosku itu minta tenaga ahli untuk jadi quality control, QC. Yang sekarang ini ya, yang sekarang ini. ya. Nah, dari tahun 2010 saya diteleponkan dengan bos saya oleh direktur saya sekarang. Itu kita interview melalui telepon. Pak Bandi, saya kenalan ya Pak, saya Bandi. Pak Bandi, interviewnya melalui telepon Mas. Pak Bandi kerja sepeda sudah berapa tahun? Saya panggil Bapak, saya kerja baru 55 tahun. Sejak itu 2010 itu saya kerja di pabrik sepeda sampai hari ini. Terus karirnya dari awal masuk sampai
sekarang di perusahaan Pasifik itu Ya, pertama kali masuk jadi apa? saya dari Apa langsung enak? saya cuma masa pendidikan di perusahaan di mana saya bekerja ini waktu itu memang masih manual, masih belum masih kerjanya di lesehan begitu. Dan kalau sekarang sudah besar, itu sekarang sudah termasuk industri modern sekarang, sudah pakai robot, pakai mesin impet dan lain-lain, pakai angin semua. Kalau soal karir saya itu tidak pernah merasa jadi orang besar. Saya tidak pernah merasa jadi orang besar di perusahaan. Intinya saya hanya di perusahaan itu hanya merasa bahwa itu perusahaan saya. Saya tidak pernah merasa bahwa perusahaan itu milik bos saya. Karena bos saya tidak ada di tempat. Saya hanya merasa ini perusahaan saya dan saya akan jaga semampu saya. Jadi siapapun orangnya yang akan merusak kualitas di perusahaan ya atau perusahaan itu, dan saya tidak komitmen dari semula. Saya seperti itu, jadi bos saya tidak pernah mengawasi saya. Nggak percaya 100% ya. Ya puji Tuhan saya, karena memang mungkin ada yang lapor juga, ada bilang kinerja saya, kan saya tidak pernah, bos saya kan tidak pernah di lokasi mas, hanya orangnya laporan. Jadi saya memegang semua, saya orangnya saya itu orangnya serius. Kalau sudah mau ya serius, kalau tidak mau ya tidak. Dan bahkan dulu pernah sampai ke luar negeri ya Pak, bikin keluar negeri ya Pak. Kemana aja ya Pak? Lalu saya tahun 2015 kalau tidak salah ke Malaysia, Wih, ke Malaysia, jalan-jalan, I take a shot, it's not 2015 you. atau 16 I don't Cina want ya? to live without you. Siang. There's the feeling that is not Ya, you. mana Maka ya? saya itu heran juga. I wanna go. Saya tuh hanya selalu bertanya dalam diri saya, siapa Anything with me, just you. saya Showing hanya I didn't selalu look bertanya like dalam diri it. saya, siapa saya. Sampai hari ini saya bertanyakan Lift you up, no, siapa di tingane. 달려와 나한테 apa yang 안겨서 saya 보고 nikmati 싶었다는 dari 말 ini 한마디면 itu tidak ada 녹아버리네. hubungannya Like a dengan snowflake, kita, 꿈만 같아. tidak ada 가지자, masalah. most of us fall. Lucky to be Tidak ada with you. hubungannya We were dengan always passive in the waktu. blue. Jadi saya terinspirasi Kalau Tuhan mau ngasih sesuatu, mau berubah sesuatu, tinggal gampang aja ya Pak ya. Nah, terus sekarang kan kita lihat Pak Bandi punya usaha pemancingan nih Pak. Pemancingan pondok daud namanya. Alamatnya di mana Pak? Benteng Lor RT 1 RW 23 Semarang Timur. Semarang itu ya, teman-teman yang minggu-minggu mager, gabut, gak ada kerjaan, bisa main ke sini mancing. Luasnya berapa nih Pak pemancingan nih, Pak? Untuk 150 orang bisa. Luas keseluruhan tambak ini kira-kira berapa meter persegi? 50 kali 100 kali ya. Waduh, ngeri sekali. Padahal dulu awalnya dari kecil ya Pak tambaknya ya. Ini dulu juga dari sepeta demi sepeta saya tampil dengan pengelola. Karena ini rawa, dulu ini hutan dan ini nyamuk, sumber nyamuk dan lain-lain. Dulu ini semua rawa, tidak bisa dipenuhi. Istilahnya bukan apa-apa. Sekarang kan bisa Tempat yang dilihat. tidak berguna lah. Tidak berguna. Cuman modalnya yang tidak sedikit lah. Perjuangannya gimana Pak bangun pemancingan ini? Bisa sampai besar. Saya itu kembali lagi mas Bang, apa yang saya kerjakan itu tidak pernah saya impikan. Saya itu orang yang mengalir kerja terbaik dan saya tidak takut mengalir kerja dan tidak takut. Awalnya pasti modasi apa segala macem, keluar uang lagi, bahkan mungkin dikerjakan sendiri gitu ya Pak ya. Pemancingan ini. Ini tidak ada yang saya pegang mas. Saya membayari orang semua. Ini mungkin mobil baru satu sampai 200 Terus masuk 200 juta loh. Iya. ini semua bayar udah karena saya fokus kerja dan saya sebenarnya orang percaya Kaki anak-anak juga ya Pak ya. anak-anak sekarang yang mengelola anak-anak karena kebetulan anak-anak saya tidak bekerja untuk orang ya udah kelola sama istri sekarang Ini kan anak-anak. Terus kalau teman-teman misalnya ada yang mau makan ke sini itu bisa nggak atau harus berapa orang baru dilayani? khusus hari Minggu itu mohon maaf ini kami masih kewalahan, jadi kami tidak bisa menerima istilahnya untuk makan di tempat di hari Minggu. Kemudian kalau di hari biasa kita hanya melayani paketan. Paketan itu minimal 10 orang. 10 orang. Hari biasa. Kalau hari Minggu kita
kebetulan penuh. Puji Tuhan semua adalah anugerah. Kemarin saya lihat di statusnya WA itu minggu, wah bener-bener. Bisa berapa orang tuh kemarin dari minggu ya? Minggu itu kemungkinan 100 lebih karena yang mancing saja itu 70 lebih. Kemudian belum pengunjungnya, belum di area bawahnya. Itu kayak dijadikan kejuaraan gitu ya Pak? Kemarin itu sebenarnya pesta karena bulan kemarin itu ulang tahun saya. Oh alah. Bulan Oktober ini ulang tahun saya versi KTP. Versi KTP. Jadi Hari lahir sendiri mungkin nggak tahu ya. jadi karena tidak punya orang tua, ya saya tidak akan menyalahkan siapa-siapa. Itulah proses dan itulah kenyataan. Yang pasti saya memperingati hari lahir sesuai KTP. Jadi memperingati hari lahir saya sesuai KTP dan saya rayakan di hari Minggu kemarin. Itu support dari pabrik juga. Hadiahnya beda lipat ya. Beda lipat. Saya minta sama bos, saya minggu saya ulang tahun, saya mau diberikan dompet, ya sudah jadi. Bos saya itu Baik banget ya. Saya banget ya. saya itu bukan hanya baik, saking baiknya, Bagi saudara itu ya. saudara itu pokoknya istimewa lah. Nah, terus kok saya lihat di kehidupannya Pak Bandi itu mana-mana itu status di mana tuh main suling, tiba-tiba kok main suling itu dapat ilham dari mana itu? Ini tuh kan gini lah, Ini sulingnya Pak Bandi. Ini dalamnya banyak, ini nggak kelihatan. saya suling itu punya 3 set, Oh, 3 set, dan satu ternyata setnya isi berapa Pak? satu set itu 18 nada. Saya itu waktu SD itu kan ada ujian praktek ya, seni lah. Ujian seni praktek itu saya Pelajaran ngambil pelajaran seni. Sulingnya suling plastik itu mah. Oh ya, Saya yang plastik. boleh dibilang Yang bisa. putih itu ya. Nah, yang putih bisa dan seneng. Nah, setelah itu kan masa SD, setelah dewasa sudah tua itu 2017 tepatnya. Itu saya lihat Facebook, saya mengenal Facebook itu 2017. Nah. Facebook 2017 ada orang posting suling, saya beli, saya tidak tahu, belum tahu nadanya ini ada berapa, terus kualitas suling itu seperti apa, saya tidak tahu, pokoknya beli untuk koleksi di rumah. Pajangan aja, Pajangan tidak pernah tak main game, karena saya belum kenal, karena saya setiap nyanyi saya tidak ketemu karena tidak tahu nadanya. Buat pajangan, setiap temen saya main suling itu mereka pegang, kamu kok punya apa namanya koleksi ya, koleksi suling. Dia niup itu tidak bisa mas. Apalagi nyanyi, niup saja tidak bisa. Dari situ suara tadi kembali ngomong, dan saya sadar Tuhan itu berikan talenta saya karena saya punya talenta ternyata sia-sia. Selama ini Tuhan memberikan saya talenta tapi saya sia-siakan. Dari situ saya belajar nyanyi dan saya mencari tahu sebetulnya suling dangdut ini kan tipe suling dangdut. Suling dangdut itu sebetulnya untuk setnya berapa sih? 18 nada. Dari situ saya belajar suling itu bukan karena pengen terkenal enggak, tapi saya hanya menjawab satu talenta. Ternyata orang niup suling itu tidak semua orang bisa. Bentar. Satu suling itu atau satu set suling itu harganya sampai berapa Pak? Satu suling itu kualitas yang istilahnya seperti ini Itu buatan mana Pak? Lokal? ini Cilacap. Baca. Ini dulu second itu 1.200.000. Satu ini. Satu set. Oh, satu set. 1.200.000 second. Kemudian tasnya itu saya beli kalau nggak salah 600. Coba bisa ditunjukin Pak, nih misalnya jenis suling apa misalnya. Ini suling B. Ini suling B. B itu maksudnya nadanya Nadanya atau B. apanya? Oh, nadanya B. Yes. Ya, ini B. Ada lagi Pak, apa Pak? Ini di bass. B. Ini fish. Pak, ayo Pak.
Nah, terus kalau suling itu tiap daerah tuh beda-beda punya ciri khas sendiri atau gimana Pak? Atau nasional podo bentuknya sing ini? Beda. Beda-beda ya? Suling itu beda, ada suling untuk langganan, suling ada untuk langgan, kemudian ada suling Batak, ada suling Bali sendiri. Kalau suling dangdut itu satu istilahnya satu model lah, satu model Ini suling dangdut. suling dangdut berarti ya? Dangdut. Ini dari kayu apa ya? Bambu ya Pak? Ini bambu, bambu. Saya punya yang kualitasnya lebih bagus. Kualitas dari bagus itu satu setnya sama tasnya itu hampir 300 juta. Ini kunci A. Ini suling asli dari Ada tulisan Cina itu Pak? ini dari asli dari import mengenai pesawat mas. Coba Mas mainkan. Siapa tahu lagunya Kompeng. Ternyata suling lokal sama suling Cina Cina beda, beda ya suaranya. beda. Kualitasnya juga beda. Terus jenis bajunya juga beda. Asli itu naik pesawat. Itu suling Sunda itu ada lagi ya? Ada. Sudah Sunda. Nah ini yang saya Oh, masih ada itunya nih ya. yang masih belajar itu saya suling Sunda ini mas. Karena ini apa ya teknik pernapasannya harus pinter. Susah ya? Karena ini di tiup itu bisa over tune ya. Kayak lagunya Kabayan. Nah, terus kalau saya lihat juga Pak Bandi mulai punya channel YouTube tuh, nyanyi-nyanyi pakai suling, kadang Pak Bandi juga nyanyi sendiri. Itu hobi atau memang mau besok beralih profesi jadi pemain suling atau gimana Pak? Saya sebetulnya ini bukan bicara soal materi ya. Karena saya nyalurkan hobi ya, orang kadang kan mikirnya wah kamu ya jadi YouTuber supaya Oh ya, nama YouTube-nya apa Pak? saya Bansul BM. Bantul BF, BM itu nama singkatan dari Bandi Suling. ya Bansuling. Ya saya itu suka berkarya. Kenapa saya menekuni suling ini? Karena tadi tidak semua orang bisa main suling. Tidak semua bisa main suling, maka saya sengaja menekuni ini. Jadi selama 3 tahun ini lah, 3 tahun ini saya berani untuk di YouTube. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe. Itu pun masih belepotan juga sih. Jadi kalau orang yang tahu pemain suling asli, Pemain profesional. pemain profesional lihat main saya tuhnya ketawain. Tapi semua proses lah ya, belajar. Tapi itu salah satu bentuk karakter saya itu saya tipenya orang yang nekat, harus berani dulu. Jangan nunggu sempurna baru melangkah. Itu nanti kehabisan waktu mas. Pak jalan dulu ya. Ya, jadi kalau mau usaha atau melakukan segala sesuatu jangan nunggu sempurna dulu baru melangkah. Belajarlah dari nol, nikmati proses, soal hasil nanti belakangan. Itu yang saya terima. Jadi seperti pemancingan ini kalau dibikin 200 juta diambil di sini, apakah nanti jalan? Ya, saya nggak mikir itu. Ya pokoknya melangkah. Karena Tuhan itu Tidak ada prediksi ya. Tuhan itu tidak pernah mencari kesempurnaan karena kesempurnaan bukan milik manusia. Tuhan itu hanya menghargai proses Dan orang yang mau diproses. dan orang yang mau diproses. Kalau mau diproses jangan protes. Betul. Jangan protes. Kalau sekarang sudah kita lihat nih Pak Bandi, kerjanya oke, karirnya, punya pemancingan, punya channel YouTube, bisa mengembangkan hobinya main suling, nyanyi. Kira-kira apa lagi Pak kedepannya yang menjadi angan-angan atau menjadi cita-cita yang belum kesampaian ini apa lagi? Saya kalau bisa ingin juga pemancingan lagi.
di tempat lain gitu. tempat lain dan kita lama dan Nah, terus yang terakhir nih pesannya buat teman-teman penikmat YouTube atau Blender, bagi orang yang masih merangkak istilahnya di dunia bisnis atau baru lulus sekolah sekarang bingung mau kerja apa sampai bisa sukses sekarang Pak Bandi itu kira-kira ada pesan apa buat tidak perlu takut. Pertama, jangan takut melangkah. Pertama yang saya alami ya ini, jangan takut melangkah, jangan pernah takut gagal. Kemudian tidak usah mencari sesuatu yang tidak ada. maksudnya Tunggu modal yang gede dulu, tunggu punya ruko yang gede dulu. Itu sesuatu yang tidak ada perlu tidak dicari. malah nggak kerja ya. Melakukan sesuatu yang bisa kita, apa yang saya bisa kerjakan. Sambil bekerja itu Tuhan memproses. Nanti kamu kesana. Jadi tidak usah memikirkan yang buruk, yang tinggi. Pikirkan apa yang ada, cari sesuatu yang ada, apa yang bisa dikerjakan. dengan penuh hati dengan integritas ya Pak ya. Tentunya. Kejujuran Kejujuran itu penting. paling penting. Kejujuran penting. Saya sampai seperti ini karena boleh dibilang karena kejujuran. Modalnya Bos saya yang dulu itu 16 tahun kemudian setelah ketemu dari tahun 85 itu 16 tahun kemudian ketemu itu hanya satu kata yang disampaikan saya di Popo, seandainya kamu tidak keluar dari saya di tempat saya tidak akan coba kalau Mas itu ketemu bos lama yang bangkrut, maaf andai kata bangkrut, terus tiba-tiba Wan, andai kata kamu tidak keluar dari perusahaan sesuatu yang luar biasa ternyata selama ini saya percaya ternyata benar hidup kita kuat gitu ya. harus bisa percaya. Saya Ya katakanlah tidak katakan tidak, tekun terus jangan gengsi juga ya Pak ya. jangan gengsi. Saya punya Kerjain sahabat-sahabat apa dulu Pak Bandi juga pernah becak juga ya Pak ya. becak. Jualan siomay ini segala macam wah. Kalau Perjalanan malu hidupnya ngeri lah. yang malu malah teman-teman saya. Hmm. Teman-teman saya malu karena melihat pekerjaan saya. Tapi sekarang setelah melihat sukses begini saudara teman-teman kan wah angkat topi. Saudara saya sekarang kalau ada orang Pasti bangga ke ya. Semarang, kamu tidak mampir ke tempat Bandi. Wah dulu aja lu ngoning Bandi. Soalnya kesini lagi tak ajak main. Sekarang kalau orang Semarang kamu tidak main ke tempat Bandi. Jadi kebanggaan ke keluarga ya. Ya sekarang. mudah-mudahan begitu. Saya sih sampai hari ini saya merasa biasa. Saya orang biasa. Saya tidak merasa orang besar. Saya tetap orang biasa. Nah ini tuh satu pertanyaan lagi nih Pak. Seandainya misalnya Tuhan buka jalan atau tiba-tiba Tuhan nyuruh sesuatu dan berbisik sama Pak Bandi kamu 2004 nyalon anggota dewan kira-kira gimana Pak Bandi? Siap gak? Itu sesuatu yang tidak. Saya itu hukum hidupnya itu simple. Saya tidak pernah mimpi neko-neko dan tidak pernah berandai-andai. Jadi tidak usah berandai-andai. Tidak usah berandai-andai nanti terbawa mimpi dan nanti ngigo. Tidak perlu berandai. Mengalir bersama Tuhan. Ngalir aja ya. Mengalir bersama Tuhan itu dasar teman. Daripada wah, aku keahlianku S1, S2 harusnya saya begini, harusnya begitu. No. Tapi kalau saya lihat dari kacamata saya Pak Bandi ini kedepannya pasti wah bakal jadi orang yang besar. Saya yakin saya sangat yakin mungkin siapa tahu nasib orang nggak ada yang tahu ya tiba-tiba Pak Bandi mungkin jadi anggota dewan terus bisa jadi wali kota atau bagaimana berguna buat kota buat bangsa. Saya yakin wah pasti luar biasa. Saya itu jadi RW itu kalau sudah warga saya itu bangga dan cukup mas, tidak usah mimpi terlalu tinggi. Yang penting warga saya bangga, saya sudah cukup. Itu saja. Sudah jadi bagian tersendiri ya Pak ya. Bagian saya bisa melayani baik di wilayah itu sudah cukup. Nah yang saya poinnya saya ambil juga apa? Setia pada perkara ini. Mungkin hari ini Pak Bandi dipercaya masih jadi ketua itu. Tapi kalau Pak Bandi setia, saya yakin Tuhan pasti beri yang lebih besar lagi. Oke Pak Bandi, terima kasih buat bincang-bincangnya obrolannya sore ini.
buat sharing pengalaman hidupnya dari orang yang nggak punya sampai sekarang bisa sukses. Jadi saya benar-benar kagum pertama kepada Tuhan yang sudah membaik Pak Bandi yang dari orang yang zero benar-benar nol sampai sekarang bisa mungkin belum berkelebihan dan segala macam tapi pada lebih baik hidupnya daripada yang dan bisa diberkat banyak orang juga. Saya percaya Pak Bandi makin diberkati lah. Terima kasih untuk obrolan kita sore hari ini.